Nama Adrian Jennifer, NIM 1920505012, kelas PMIA 2019, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG, MPDI, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pengertian karakteristik intuisi. A. Pengertian intuisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intuitif adalah bersifat secara intuisi, berdasarkan bisikan, gerakan hati, sehingga arti kata intuisi sendiri adalah kemampuan untuk mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati, intuisi dalam istilah psikologi dan filsafat adalah suatu proses pemahaman dan persepsi terhadap suatu fakta aktual. Kata intuitionisme merupakan suatu sistem dalam filsafat yang menganggap intuisi sebagai suatu proses mendasar untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Wardarminta 2019, intuisi adalah daya atau kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan secara mendalam atau dipelajari. Intuisi juga merupakan wawasan atau pengetahuan yang menerangkan atau meramalkan peristiwa tanpa bergantung pada suatu proses penalaran secara dasar tanpa atau dengan bukti-bukti. Sifat dan syarat intuisi. 1. Intuisi harus memenuhi syarat non-inferensial atau langsung, karena profesi dalam berintuisi tidak didasarkan pada suatu premis. 2. Intuisi harus memenuhi syarat ketegasan, karena intuisi merupakan suatu kognisi yang mengandung makna tegas seperti suatu keyakinan, belief dalam diri individu. Tidak bisa sekedar untuk suatu kecenderungan atau suatu gejala. 3. Intuisi harus memenuhi syarat pemahaman minimal dari objek profesi, karena seorang tidak dapat berintuisi mengenai hal yang tidak dia pahami. 4. Intuisi tidak harus bergantung pada suatu teori itu sendiri maupun hipotesis teoritis, tetapi tidak berarti bahwa intuisi adalah perkonseptual, hanya ia tidak didasarkan pada beberapa hipotesis teoritis. Karakteristik intuisi. Menurut Fishbein 2000, karakteristik intuisi adalah sebagai berikut. A. Pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah bahwa intuisi adalah kognisi yang diterima sebagai feeling individu tanpa membutuhkan pengecekan atau pembuktian lebih lanjut. Seperti contoh, jarak terdekat antara dua titik merupakan garis lurus antara dua titik yang menghubungkan keduanya. Hal tersebut adalah self-evident, pertanyaan yang diterima secara langsung. B. Kepastian intrinsik. Kepastian kognisi intuisi biasanya dihubungkan dengan perasaan, feeling tertentu dari kepastian intrinsik. Pertanyaan tentang garis lurus di atas adalah subjektif, terasa seperti sudah menjadi ketentuan. Intrinsik bermakna bahwa ada pendukung eksternal yang diperlukan untuk memperoleh semacam kepastian langsung, baik secara formal maupun empiris. Pemaksaan. Intuitif mempunyai sifat memaksakan pada strategi penalaran individu, selektif, hipotesis, dan solusi. Hal ini berarti bahwa individu cenderung menolak interpretasi alternatif yang akan mengkontradiksi intuisinya. Sebagai contoh, biasanya siswa percaya
bahwa perkalian akan menjadikan lebih besar dan pembagian yang akan menjadikan lebih kecil. Hal ini karena pada masa kanak-kanak terbiasa dengan mengoperasikan bilangan hasil. D. Pemikiran. Sifat penting dari kognisi intuitif adalah kemampuan untuk merampilkan melampaui segala dukungan empiris. Sebagai contoh, pertanyaan melalui satu titik di luar garis hanya dapat digambar satu dan hanya satu garis sejajar yang dengan garis tersebut. Mengekspresikan kemampuan eksplorasi dari intuisi, tidak ada bukti empiris dan formal yang dapat mendukung pertanyaan tersebut. Ketentuan intuitif yang dibangun memiliki kekokohan atau stabil. Artinya bahwa intuisi merupakan strategi penalaran individu yang bersifat kokoh dan tidak mudah berubah. Sebagai contoh, jika seorang mengatakan bahwa persegi panjang bukanlah jajaran panjang, kondisi semacam ini sulit dilakukan perubahan untuk menjadikan mereka menerima bahwa persegi panjang adalah jajar genjang. F. Umum. Berpikir intuitif adalah aktivitas berpikir yang global, yang berlawanan dengan aktivitas berpikir yang logis, berurutan dan secara analisis. Sifat global menunjukkan bahwa orang yang berpikir intuitif lebih memandang keseluruhan objek daripada bagian-bagian detail. G. Tersembunyi. Tersembunyi, tidak nampak, berada di balik fakta, maksudnya dalam membuat interpretasi, keputusan dan konklusi tertentu, atau dalam menyelesaikan masalah, tidak dinyatakan dalam alasan atau langkah-langkah yang jelas eksplisit. Dan yang terakhir, yang keempat, jenis intuisi. Yang pertama, intuisi afirmatori. Yang kedua, intuisi antisipatory. Yang ketiga, intuisi konklusif. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.